Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jelas. Hari ini kita akan melanjutkan lagi bagian dari alat gerak pasif, yaitu tulang. Kemarin kita sudah mempelajari rangka tubuh manusia. Mudah-mudahan masih ingat ya nama-nama tulangnya. Masih ingat nggak? Masih ya. Ntar diulang lagi. Mudah-mudahan sempat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bagian berikutnya, yaitu faktor-faktor pertumbuhan tulang. Faktor-faktor pertumbuhan tulang. Oke. Nah, faktor pertumbuhan tulang itu ada 5, yaitu hereditas, hormon, mineral, vitamin, dan latihan. Latihan ini termasuk gaya hidup juga begitu ya. Coba kita lihat yang pertama dulu, mineral dulu. Jadi mineral ini adalah unsur-unsur yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang kita. Ada beberapa yang penting sekali untuk pertumbuhan tulang, yaitu kalsium. Sudah pasti ya, kalsium, karena jaringan tulang matriksnya itu mengandung kalsium. Kalsium apa ya? Namanya istilahnya CaCO3 dan Ca3PO4 2 kali, itu disebut dengan kalsium hidroksi apatit. Coba dilihat lagi di bab sebelumnya istilah kalsium hidroksi apatit. Jadi ada kalsium Ca3, kemudian CaCO3 sama Ca3PO4 2 kali ya kalau nggak salah ya. Di kimia itu namanya apa sih? Struktur kimianya tuh. Nah, jadi itu ada kalsium fosfat, kalsium karbonat, dan kalsium doang gitu ya. Itu yang penting untuk pertumbuhan tulang. Sebenarnya kalsium ini bukan penting untuk pertumbuhan tulang aja, tapi dia juga berada banyak di darah, dia juga banyak berada di otot. Jadi untuk kontraksi otot itu butuh kalsium. Jadi ini termasuk unsur yang penting dan strategis ya. Kemudian dia juga bekerja bersama fosfor. Jadi kalsium biasanya gandengannya sama fosfor. Sama juga dia membuat matriks tulang itu menjadi keras. Kemudian ada magnesium, Mg. Kalau kekurangan magnesium bisa menghambat aktivitas osteoblast. Apa itu osteoblast? Calon sel tulang yang masih muda, ya kan ya. Kalau kekurangan Mg, maka proses pembentukan osteoblast terhambat. Nah, bahaya kan ya. Bo, boron, menghambat kehilangan kalsium, meningkatkan kadar estrogen. Nah, jadi kalau di tubuh terutama perempuan ya, yang punya estrogen kan perempuan kan. Nah, itu penting banget kalsium itu berada dalam tulang, dijaga oleh hormon estrogen. Kalau estrogennya berkurang, misalnya pada masa seseorang perempuan itu mengalami masa menopause, ya, nah itu estrogen itu berhenti diproduksi. Ketika dia berhenti diproduksi, maka keberadaan kalsium di tulang itu tidak bisa dipertahankan, sehingga kalsiumnya keluar dari tulang, sehingga si perempuan ini mengalami gangguan yang namanya apa? Osteoporosis. Nah, boron bisa menghambat kehilangan kalsium dalam tulang. Dia bisa meningkatkan kadar estrogen. Oh ya, sehingga misalnya orang-orang yang sudah menopause itu ditambahkan suplemennya pakai boron gitu. Mangan, nah kebalikannya nih. Mangan itu kebalikannya dari pekerjaannya si siapa yo? Karena dia jadi kalau di dalam tubuh kita tuh ada yang ngegas, ada yang ngerem, ya. Kalau digas terus nanti terlalu ngebut, maka harus ada yang ngerem. Dia kalau udah kencang rem. Nah, kalau ada yang memproduksi sesuatu, maka produksi itu tidak bisa terus-menerus. Maka dia kalau udah cukup, dia rem, udah berhenti produksinya. Jadi gitu ya. Jadi ada yang ngatur sendiri. Jadi ada unsur yang memacu produksi, ada unsur yang menghambat produksi. Itu biasa begitu, selalu ada seperti itu. Nah, setelah mineral ada vitamin-vitamin yang juga bekerja pada metabolisme tulang. Ada vitamin A, mengontrol aktivitas, mengontrol distribusi, mengontrol koordinasi osteoblast dan osteoklas. Ya, osteoblast itu calon sel tulang. Kalau osteoklas adalah
yang menghancurkan sel-sel tulang yang mati. Gitu ya. Vitamin B12 menghambat aktivitas osteoblast. Kalau udah banyak direm, jangan produksi lagi. Gitu ya. Terutama ini pada proses regenerasi, apa namanya, memperbaiki sel. Jadi kalau misalnya ada orang patah tulang, nah kemudian dia kan tulang yang patah itu disambung lagi, bisa digips di luarnya, gitu ya. Ketika dia disambung lagi, maka tempat sambungan ini akan mengalami pertumbuhan sel-sel tulang baru. Nah, pertumbuhan sel-sel tulang barunya itu kadang-kadang lebih daripada yang seharusnya. Jadi kadang itu kalau udah sembuh dia agak nonjol dikit. Jadi itu namanya kalus ya, nonjol dikit. Nah, supaya nggak begitu, nah ini ada vitamin B12-nya gitu ya. Jadi supaya produksinya tidak berlebihan. Vitamin C ini penting banget ya, di segala lini itu vitamin C penting banget. Maka setiap hari kita harus mengasupkan vitamin C. Vitamin C sama vitamin B itu vitamin yang larut dalam air. Yang lain larut dalam lemak. Jadi vitamin yang larut dalam lemak apaan? A, D, E, dan K itu larut dalam lemak. Maka biasanya kalau dikemas itu dia kemasannya seperti minyak ikan. Ya, kalau vitamin A itu setiap balita di Indonesia dikasih vitamin A dosis tinggi 6 bulan sekali di posyandu ya, dalam bentuk kapsul kuning, dalamnya itu ada airnya. Jadi ujungnya digunting terus dipencet di mulutnya si balita itu. Nah, vitamin X, ADEK begitu. Kalau vitamin B dan C itu larut dalam air. Larut dalam air itu nggak bisa disimpan lama di dalam tubuh. Jadi kalau kita mengkonsumsinya berlebihan, dia akan dibawa ke sistem ekskresi dan kemudian dibuang. Ya, contoh vitamin C, kita butuh banyak vitamin C terutama pada kondisi kayak begini nih, pandemi, stres gitu ya, dia jaga stamina tubuh. Tuh. Katanya selama masa pandemi, nah kita butuh sampai 1000 satu harinya, 1000 miligram seharinya. Kalau normal itu 300 sampai 400 miligram. Biasanya kalau kemasan yang dijual-jual kayak permen vitamin atau apa, di kemasan tulisannya 500 mg. Itu cukup. Ya, jadi kalau kita makan 500 mg, tubuh kita butuh cuma 300 mg, 200 mg-nya buang. Dan dia bertahan kalau nggak salah ya 6 jam dalam tubuh kita. Maka kemudian ada produsen yang kemudian menangkap peluang bisnis itu, kemudian ditelitilah, dibuatlah vitamin C yang lebih panjang masanya di dalam tubuh. Sehingga ada di kemasannya, dilihat tulisannya tuh apa ya, ini saya nggak dibayar sama pabriknya, Vitalong C. Nah dia lebih long, katanya dia bisa 12 jam dalam tubuh karena yang normalnya 6 jam gitu ya. Nah kalau saya makan vitamin C 1000 mili biasanya tidak sekaligus saya minum karena tadi akan percuma juga ya. Ketika terlalu banyak yang harus dibuang oleh ginjal, itu membuat ginjal kita nanti tidak awet. Dia bekerja terlalu berat, gitu ya. Maka ini mesti ada strateginya juga. Waktu saya kena COVID kemarin, bukan cuma vitamin C aja ya, vitamin C 1000, vitamin D3 itu bahkan 5000 itu, 5000, vitamin E, B kompleks, zinc. Waduh, saya cuma kenyang minum obat aja ya. Banyak banget yang sebenarnya bukan obat ya, dia suplemen. Karena virus itu nggak ada obatnya. Virus itu dilawan sendiri oleh badan kita. Jadi badan kita yang mesti staminanya oke. Nah, tadi suplemen itu tadi dimasukkan. Nah, dia juga membantu memelihara matriks tulang. Kekurangan vitamin C mengarah pada penurunan produksi kolagen. Kolagen adalah serabut di matriks jaringan ikat. Ya, sehingga bisa menghambat pertumbuhan, perbaikan, kerusakan tulang. Jadi kalau vitamin C yang kita asupkan itu rendah, maka bisa berakibat seperti itu. Tapi kita kalau vitamin C yang kita peroleh oleh tubuh tidak hanya karena kita memang minum tablet vitamin C. Harapannya makanan yang ada di piring kita itu ada vitamin C-nya, ada vitamin A, B, C, D, E, semuanya lengkap. Ya, sehingga kadang orang kalau nggak kenapa-napa juga nggak perlu makan suplemen tambahan lagi. Kecuali saya dulu umur di atas berapa ya? Di atas 35 kali ya. Dokter pernah bilang ke saya waktu saya flu berat berbulan-bulan itu, Ibu mulai usia sekarang harus minum vitamin C minimal 500 mg setiap hari. Oke, sejak saat itu saya selalu minum vitamin C 500 mg setiap hari. Kalau saya menghadapi hari berat, misalnya
kerja banyak banget atau kemudian stres tuh nggak harus dibilang ya, gitu ya. Misalnya gini, lo stres ya? Enggak, pasti nggak ngaku ya. Pasti kita nggak ngerasa kalau stres, kadang begitu ya. Tapi kalau ada banyak pekerjaan, kemudian penuh dengan tekanan, itu pasti stres. Itu butuh vitamin C banyak, gitu ya, butuh vitamin C-nya banyak. Nah, jadi vitamin C itu seringkali juga disebut sebagai anti aging karena kolagen ini. Kolagen itu ada di bawah kulit itu banyak. Kalau dia banyak menopang kulitnya itu kenceng gitu. Jadi ada banyak orang-orang yang duitnya banyak tapi nggak mau tua gitu ya, dia suntik vitamin C, gitu ya. Kemudian kolagennya jadi banyak dan dia kulitnya tetap kencang, gitu bisa juga ya, begitu ya, banyak nih. Kemudian vitamin D tidak bisa diragukan lagi, vitamin D itu untuk kesehatan tulang, nama lainnya kalsitriol. Ini kalau yang belakangnya begini nih, itu dia merangkap fungsinya sebagai hormon. Nanti kalau kita bicara hormon, kita ketemu ini vitamin D. Jadi ada vitamin yang merangkap sebagai hormon karena struktur kimiawinya seperti itu. Jadi dia hormon juga, vitamin juga ya. Nah, ini penting banget untuk pertumbuhan anak-anak, pertumbuhan tulang di anak-anak. Kalau anak-anak dia kekurangan vitamin D, dia bisa menderita penyakit namanya dikepsia. Apa ya bahasa Indonesianya? Iya, yang kakinya O atau kakinya X. Namanya apa penyakitnya? Bukan polio. Kalau bahasa Indonesianya. Polio itu kan disebabkan virus kan? Kalau ini apa nih? Kok lupa sih bahasa Indonesianya. Kekurangan vitamin D menyebabkan penyakit. Nanti ada di belakang. Oke, riketsia, bahasa kerennya riketsia ya. Sehingga tulangnya tadi bisa O, bisa X gitu, kakinya. Ya, kenapa begitu? Ketika dia bayi, dia kan cuma rebahan doang. Seluruh berat tubuhnya ditumpu oleh permukaan yang lebih lebar. Nggak masalah. Setelah itu anak itu belajar duduk, setelah itu dia belajar berdiri. Nah, masa-masa itu ketika dia kekurangan vitamin D, tulangnya kurang kuat, itu proses osifikasinya sedang berlangsung juga ya. Tulangnya kurang kuat, maka kaki, kalau dia udah belajar berdiri dan belajar berjalan, kaki itu tumpuan untuk berat badan seluruh tubuh. Kakinya nggak kuat, sehingga kemudian pertumbuhan tulangnya menjadi bengkok. Gitu. Begitu juga kalau di masa yang lebih awal lagi dari kekurangan vitamin D, ketika dia merangkak. Kalau merangkak itu kan beban tubuh dibagi 4 ya. Ketika anak itu merangkak, kalau bahasa Jawa itu berangkang gitu ya. Nah itu juga bisa nih tulang-tulang panjangnya, tulang-tulang pipanya kemudian menjadi bengkok. Nah kalau kayak gitu, itu jadi permanen, kan makin lama makin keras. Dan gimana cara ngelurusinnya lagi? Gitu. Jadi jangan sampai anak-anak balita itu kekurangan vitamin D. Oke, itu beberapa vitamin dan mineral. Nah, sekarang hormon. Nanti kita ada di semester 2 ada bab khusus tentang hormon ya, sistem hormon. Ini beberapa yang diperkenalkan yang pengaruhnya pada pertumbuhan tulang. Ada hormon HGH, Human Growth Hormone, hormon pertumbuhan manusia. Spesial for human. Jadi untuk pertumbuhan makhluk yang lain hormonnya beda lagi ya. Nah, sebenarnya kalau dari namanya ini hormon yang berlaku untuk pertumbuhan seluruh tubuh. Ya, tapi pertumbuhan seluruh tubuh juga kan berpengaruh pada pertumbuhan tulang. Ya, hormon ini diproduksi oleh hipofisis, adalah bagian otak, nanti dipelajari juga. Sekarang terima aja dulu ya. Hipofisis anterior, kemudian ada T3, T4 yang dikeluarkan oleh hipofisis anterior, gitu ya. Kemudian ada hormon yang lain lagi, insulin-like growth factor. Ini kalau di Indonesia kan menjadi faktor pertumbuhan serupa insulin. Faktor pertumbuhan serupa insulin. Menstimulasi pengambilan asam amino dan sintesis protein. Asam amino adalah, udah bahas belum saya? Asam amino itu apa? Kalau ini protein itu polipeptida, maka polipeptida itu dibangun oleh monopeptida. Monopeptida itu asam amino. Ya, jadi asam amino itu monopeptida. Kalau karbohidrat itu polisakarida, dia dibangun dari monosakarida. Monosakarida yang paling top adalah glukosa.
C6H12O6 itu monosakarida. Satu gugus gula disebutnya ya. Nah, tadi balik lagi, kalau protein itu polipeptida, berarti dibangun dari peptida-peptida, monopeptida. Monopeptida itu adalah asam amino yang jenisnya ada 20 macam, ntar di kelas 12 ketemu setiap jenis apa dan struktur kimianya apa. Ya. Nah, kemudian ini adalah insulin, ya, mendukung pertumbuhan normal tulang dan pendewasaannya. Paratiroid sama kalsitonin ini hormon yang bertolak belakang kerjanya. Yang satu menstimulasi kerjanya osteoklas, yang satu menghambat kerjanya osteoklas. Nah, jangan sampai tuh belum mati udah dihancur-hancurin sama osteoklas, kalau nggak ada kerjaan, ya makan-makan aja semuanya, gitu ya. Maka kemudian dihambatlah oleh hormon kalsitonin. Tiroid ini yang diproduksi hormon salah nih, tiroksin. Tiroid itu nama kelenjarnya, tiroksin itu nama hormonnya. Mendukung pertumbuhan hormon tulang dan pendewasaannya juga bersama ya. Nih. Estrogen dan testosteron meningkatkan osteogenesis. Jadi proses pembentukan sel-sel tulang pada masa pubertas gitu ya. Dia juga yang berperan membedakan gender. Tulang orang laki-laki dan perempuan beda ya. Biasanya tulang laki-laki juga lebih gede ya daripada tulang yang perempuan yang lebih ramping gitu ya. Itu ada hubungannya sama hormon ini. Gitu ya. Di dalam tubuhnya ada estrogen atau ada testosteron gitu ya. Nah, sampai di situ ada pertanyaan sebelum kita masuk sini? Yuk. Kalau nggak ada saya masuk ke sini. Sistem rangka yang membicarakan tentang persendian. Persendian itu dalam biologi istilahnya artikulasi. Kalau di bahasa Indonesia artikulasi lain lagi ya. Kalau di dalam biologi itu persendian itu adalah artikulasi. Nah, artikulasi itu adalah hubungan antara dua tulang atau lebih yang kemudian memungkinkan gerakan. Itu apa ya? Itu tulang apa? Merus. Nah, nggak ada jempolnya. Jempolnya di sini. Nah, berarti yang kiri adalah radius, yang kanan adalah ulna. Kalau jempolnya begini. Radius, ya. Nah, ini lengan bawah dan ini lengan atas. Ini bisa bergerak begini karena ada persendian di sini. Ada sambungan-sambungannya. Nah, ini ada ligamennya yang ikat ya. Hubungan antar tulang kan dihubungkan sama ligamen. Kemudian ujungnya ini ada tendonnya. Jadi kan sebenarnya tulangnya kan nggak bergerak. Yang bergerak kan ototnya ya. Nah, ujung ototnya nempel di sini, ini juga nempel di sini, ini nempel di sini, ini nempel di sini, gitu kan ya. Maka kemudian ketika otot-ototnya berkontraksi, maka bergeraklah juga tulangnya. Nah, jadi persendian itu bagian-bagiannya seperti ini. Paling luar, sebelah luar adalah ligamen. Jadi ligamen itu warnanya putih. Putih. Dagingnya udah digoreng. Nah, ini kan kemana dia? Iya, ini tulang ayam. Gimana ya? Nah, ini kan tulang paha atas. Ini kan paha atas, ini ada paha bawah. Nah, ini kan diikat nih. Bukan diikat ya. Apa ya? Ada ikatannya. Nih kayak gini yang putih-putih nih. Nah, ini yang putih-putih nih itu ligamen. Nah, bayangkan kalau di kaki sapi, dia ikatannya lebih besar-besar dan kuat banget. Jadi yang ligamen putih ini dia itu kuat banget. Ya, kuat banget sehingga kemudian ya kalau namanya ayam ya, kalau kita mau putusin mah tinggal ceklek doang sih. Gitu ya. Tapi dia kuat banget. Gitu ya, kuat banget. Begitu juga untuk kaki sapi apalagi kaki kita. Oke. Jadi sebelah luar ada ligamen, dalamnya adalah kapsul. Jadi dalamnya ligamen, kalau ini ligamen, kemudian kapsulnya di sebelah dalam, ini kapsulnya sebelah dalamnya lagi. Jadi sebelah luar ini ligamen, ini kapsul. Ya, ini di rumah nggak kelihatan nih. Jadi ligamen itu paling luar.
Di dalam kulit kemudian ada daging tipis. Nah, kemudian baru ligamen. Sebelum ketemu tulangnya. Ini ligamen. Kemudian di sebelah dalamnya adalah kapsul. Ini kapsul. Ya, ini kan gambar 2 dimensi, 3 dimensi. Berarti dia mengelilingi semuanya. Kemudian di dalamnya ada membran sinovial. Ini yang coklat. Ini membran sinovial. Nah, ini membran. Dalamnya ini ada cairan. Namanya cairan sinovial. Ibaratnya kalau mesin-mesin itu harus dikasih oli. Nah, cairan sinovial itu olinya supaya kalau bergerak tidak berderik-derik dan tidak terasa sakit. Ya, jadi kalau bergerak itu tidak berderik-derik dan tidak terasa sakit. Ya, nah, kan dia ada pelumasnya, ya ada pelumasnya. Kemudian di dalamnya ada tulang rawan hialin. Jangan lupa ini ada tulang rawan hialin atau tulang rawan artikulat. Nah ini ya, ini tulang rawan, bawahnya juga tulang rawan. Jadi 2 tulang itu dihubungkan oleh tulang rawan. Ujung-ujungnya tulang rawan. Jadi enggak keras ketemu sama keras. Kemudian ini ada bantalan lemaknya nih. Ini ada bantalan lemaknya. Ini kalau di sapi nih bagian ini enak banget ya. Kemudian dimasak gulai itu jadi tunjang, gulai tunjang. Gitu ya, dibuat kecilnya. Nah ini bagian ini penuh dengan lemak karena untuk bantalannya, ya untuk bantalan lemaknya. Tuh, jadi dia supaya gerakannya lebih luas gitu ya, maka ada kartilagonya, ada bantalan lemaknya, ada minyak sinovialnya. Kalau gitu ada nggak sih orang yang minyak sinovialnya berkurang jumlahnya? Ada, sehingga biasanya makin tua gitu ya, makin tua maka area persendian itu makin tidak lentur gitu ya, makin tidak lentur sehingga kemudian gerakannya makin terbatas ya. Kecuali dia punya gaya hidup yang oke ya, olahraga cukup, makanan yang tadi mineral, vitaminnya cukup gitu ya, gaya hidupnya sehat, mungkin bertahan lebih lama lagi. Oke. Nah, berdasarkan persambungan tulang pada rangka, maka kemudian ada 3 macam persendian. Sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis itu yang 2 tulang berhubungan tidak memungkinkan gerakan. Amfiartrosis itu 2 tulang atau lebih berhubungan menimbulkan sedikit gerakan. Yang diartrosis itu yang hubungan antar tulang yang gerakannya macam-macam, yang kita kenal sehari-hari sebagai sendi peluru, sendi pelana, anak-anak itu ada di nomor 3 gitu ya. Kita lihat dulu nomor 1. Sinartrosis tadi hubungan antar 2 tulang atau lebih yang tidak memungkinkan adanya gerakan. Jadi kalau soal-soal yang berhubungan dengan persendian itu pasti pertanyaannya tuh klasik gitu ya. Sendi anu letaknya di mana? Anu, tulang anu dan anu itu persendiannya apa? Pasti begitu. Sama gambar-gambarnya kayak gitu. Ada gambar kemudian itu sendinya apa gitu. Pasti begitu, gitu ya. Nah, dari zaman dahulu sampai sekarang contohnya klasik itu aja. Ya kan nggak bakal berubah ya, musuh tadinya peluru jadi pelana, sekarang kan nggak begitu ya. Gitu ya. Nah, ini karena dia tidak memungkinkan gerakan maka disebut sendi mati. Sendi mati. Nah, jadi ada 2 macam sinartrosis. Ini kalau nggak biasa nyebutnya kusut juga lidahnya ya. Sinartrosis sinkondrosis dan sinartrosis sinfibrosis. Apa sih cluenya? Ini ada kon-konnya nih. Berarti dia 2 tulang itu dihubungkan oleh kartilago, kondrosit, kartilago. Sinartrosis sinfibrosis. Berarti 2 tulang itu dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa. Itu siklusnya gitu ya. Jadi yang sinartrosis sinkondrosis, kedua tulang dihubungkan oleh kartilago, kartilagonya hialin. Contohnya antara epifisis dan diafisis. Kemarin ada ya. Epifisis, ini diafisis. Nah, di sini ada yang namanya metafisis, ingat ya. Atau orang Indonesia sering menyebutnya cakra epifisis. Nah, jadi tadinya dia lebar, lempeng. Makin lama, nah lempeng ini juga akan mengeras sehingga tinggal berupa garis. Dari lempeng epifisis menjadi garis epifisis. Lihat proses pertumbuhan tulang yang kemarin ya. Nah, jadi kedua tulang di bawah kartilago contohnya diafisis dan epifisis. Ini kan 2 tapi tidak memungkinkan gerakan satu sama lain. Tuh ya. Kemudian yang sinartrosis sinfibrosis
ini kan hubungannya oleh jaringan ikat padat fibrosa. Contohnya hubungan antara tulang-tulang tengkorak kepala. Nah, tulang tengkorak kepala. Kemarin kan dia terdiri, kalau di tengkorak ini kan ada garis-garisnya ya, batas-batasnya. Ini tulang apa ya kemarin ya? Berapa ini? Ada berapa? Frontale. 1. Ini 2 tulang ubun-ubun atau parietal. Kemudian belakangnya tulang occipital, tulang kepala belakang. Dan ini adalah ethmoidale, sphenoidale, dan temporale. Nah, lempeng-lempeng itu waktu lahir saya udah cerita ya bahwa sambungannya tidak terlalu erat sehingga memungkinkan perubahan bentuk. Nah, setelah itu di atas 2 tahun ke atas makin lama sambungannya ini makin kuat, dan kemudian seolah-olah bersatu. Tidak memungkinkan pergeseran sedikit pun antara lempeng-lempeng tulang itu. Ya. Nah, karena khasnya jadi seolah-olah dia jadi satu gitu ya, padahal dia ada 9 lempeng gitu ya. Nah, jadi dia punya istilah sendiri. Sinal processing fibrosis itu contohnya tulang kepala, tengkorak kepala. Nah, namanya jadi macam-macam. Ada buku yang nulis sutura, ada buku yang nulis satura gitu ya. Maka saya garis miring aja deh, satura boleh ya. Tapi kalau ditanya persendiannya apa? Persendiannya adalah sinal processing fibrosis karena dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa yang tidak mungkin dia bergeser satu sama lain. Kalau dia bergeser satu sama lain, apa itu namanya ya? Nggak usah lah bergeser lah ya gitu ya. Kena benda keras retak dikit aja itu namanya udah gegar. Gegar itu bertingkat-tingkat, ada gegar otak ringan, ada sedang, ada berat gitu ya. Kadang kalau yang ringan itu nggak terasa apa-apa, Maksudnya tidak sakit banget, tapi kemudian sering pusing tiba-tiba ya, walaupun dia udah sembuh, sering pusing gitu. Kadang begitu. Nah, kan kalau luka di daerah tengkorak itu, gimana cara dia menyembuhkannya? Ya suruh diam aja supaya sel tulangnya regenerasi. Diam, nggak bergerak-gerak gitu ya, supaya regenerasi sendiri. Itu biasanya begitu. Dan biasanya pusing banget. Yang kedua, amfiartrosis. Ini ada 2 atau lebih tulang yang hubungan itu memungkinkan gerakan terbatas. Kalau tadi tidak memungkinkan gerakan, kalau ini gerak bisa, tapi sangat terbatas. Ada 2 macam juga. Oh, ini lengkapnya adalah amfiartrosis symphysis dan amfiartrosis syndesmosis. Sebenarnya sama sebelumnya definisinya gitu ya. Tapi gini, kalau yang amfiartrosis symphysis itu dihubungkan oleh kartilago. Kalau yang amfiartrosis syndesmosis dihubungkan oleh jaringan ikat sama ligamen. Ini kan fibrosa juga, gitu ya. Cuma yang tadi tidak memungkinkan gerakan, yang ini gerakannya terbatas, gitu ya. Nah, jadi ini kedua tulang yang simfisis ya dihubungkan oleh kartilago. Contoh antar ruas tulang belakang simfisis, namanya juga simfisis. Itu contoh terkenalnya adalah simfisis pubis. Nah, ini kan ada tulang di kiri kanannya. Ya, kiri kanan ini tulang apa ya? Tulang pubis, bahasa Indonesianya kemaluan. Nah, ini tulang rawan ini. Nah, tulang rawan ini, kartilago ini menghubungkan 2 tulang pubis tadi. Itu ya. Memungkinkan sedikit gerakan, iya. Yang saya bilang kalau ibu itu hamil, maka makin gede umur kehamilannya, maka rongga ini makin merenggang. Sampai kemudian cukup untuk lewatnya kepala bayi. Kalau tidak cukup, karena satu dan lain hal, karena proses merenggangnya ini juga melibatkan kerja hormon, namanya hormon relaksin namanya ya. Kalau si ibu itu tubuhnya kekurangan produksi hormon relaksin, maka proses peregangan ini juga terhambat. Nah, kalau begitu, maka anaknya nggak bisa keluar atau lahir secara normal, harus disesar, gitu ya. Tapi normalnya harusnya normal bisa harusnya, gitu ya. Relaksin, merelakskan, ya.
supaya nggak lupa ya, relaksi. Nanti kita waktu belajar hormon kita pelajari itu. Nah, jadi contohnya tadi yang paling gampang adalah simfinis pubis, kemudian yang ini antar tulang-tulang belakang nih. Nah, ini kan cartilago. Nah, sehingga memungkinkan gerakan tapi terbatas ya. Kayak gini gitu ya. Bisa. Kemudian tulang rusuk dan tulang belakang, tulang rusuk dan tulang dada. Sambungan di sini sama sambungan di sini. Ya. Itu berhubungan erat dengan proses nafas. Inspirasi dan ekspirasi. Jadi kita kalau nafas itu kan karena tulang rusuknya terangkat, rongga dada bertambah besar, tekanannya berubah, udara dari luar masuk. Begitu juga kalau kita menghembuskan nafas itu penyebabnya karena tulang-tulang rusuk itu kemudian relaksasi turun ya, dia. Tadi terangkat, ini kemudian turun ke posisi semula. Nanti dibahas waktu respirasi. Kemudian yang amfiartrosis sindesmosis, yang kedua tulang dihubungkan oleh jaringan ikat ligamen, contohnya tulang betis dan tulang kering. Ini dia bisa bergerak cuma dikit, ya. Nih, ya, dia bisa bergerak cuma dikit. Kalau kita kenceng-kencengin telapak kaki jari-jari, maka dia sedikit bergerak, gitu ya. Nah, itu. Jadi contohnya khas ya, maksudnya contohnya ya itu aja. Nah, yang terakhir adalah yang diagnosis hubungan sinovial. Ini dua atau lebih tulang berhubungan, kemudian gerakannya leluasa atau fleksibel. Contohnya ada macam-macam nih. Kalau kamu baca buku satu dengan lainnya, pembagiannya tuh beda-beda banget gitu ya. Ada yang sendi runcutnya ada yang enggak ada yang digabung sama sendi yang lain gitu, macam-macam setiap buku itu. Nah, kemudian saya coba merangkum semuanya supaya nanti kalau ada soal yang bukan dari kita, kamu tetap paham itu apa gitu ya. Yang pertama sendi runcul atau sendi geser, berarti gerakannya bergeser. Gliding or plane joint, bahasa Inggrisnya persendian itu joint, pakai T, itu persendian ya. Nah, ini gerakan tidak berporos antar tulang melakukan sliding satu sama lain. Jadi digeser. Nih, gambar skemanya itu penting karena seringkali keluarnya gambar skemanya gini. Geser gitu ya. Jadi bisa geser kiri kanan depan belakang antar ruang. Ini juga kadang ini dipakai lagi di contoh yang lain. Jadi kayak emang terlalu tidak jelas gitu, kecuali sendi-sendi yang peluru, engsel, itu jelas banget. Kemudian putar, itu pasti contohnya dari zaman dahulu kala nggak ganti-ganti ya. Tapi sendi-sendi yang kayak gini nih, kadang contohnya ini di sini, nanti di sebelah sana ada lagi, ini lagi contohnya gitu ya. Nah, ini kalau lihat gambarnya, itu antara ini kelingking ya. Ini kelingking, jari manis, tengah, ujungnya jempolnya. Nah, ini antara tulang apa ini? Ini kaki. Apa nih? Ini apa nih? Tarsal. Berarti ini metatarsal. Jadi antara tarsal dan metatarsal, tapi jari-jari yang pinggir. Kelingking, kemudian jari manis dan jari tengah. Kelingking, jari manis, jari tengah, kaki. Gitu ya. Nah, kalau lihat gambarnya begitu. Nah, jadi ini seringkali kayak blur gitu, nanti dipakai lagi di sana. Tulang ini juga dari buku-buku yang saya baca ya. Tulang-tulang metakarpal dan metatarsal ini adalah telapak tangan, ini adalah telapak kaki. Antara tulang-tulang pergelangan tangan dan kaki, pergelangan kan tarsal sama karpal ya. Tulang dada dengan tulang selangka di mana? Sama tulang dada. Dia kan cuma kayak nempel doang gitu ya. Jadi cuma nempel doang nih. Nempel doang. Kemudian tengah-tengahnya membentuk cekungan ya. Kalau kurus mah kelihatan tulang-tulang antar tulang belakang ini dipakai lagi kan? Soalnya tadi udah dipakai yang untuk amfiartrosis gitu ya. Nah, lihat aja soalnya lah, kalimatnya. Nah, yang engsel ini nggak ada contohnya lain selain yang ini. Nah, ini adalah gerakan berporos satu, maksudnya ke satu arah gitu ya. Permukaan sendi tulang pertama lebih cekung dibandingkan yang berikutnya. Ini ada yang cekung, ini ada yang agak muncul dikit gitu. Nah, ini memungkinkan gerakan searah seperti engsel pintu. Jadi pintu itu cuma bisa digerakkan keluar, nggak bisa ditarik ke dalam.
Nah, contohnya udah pasti humerus sama lengan bawah. Nih, nggak bisa dia ke sono. Nah, ini doang. Nah, nggak bisa ke bawah. Nih, juga nggak bisa ke depan, gitu ya. Nah, contohnya pasti itu, gitu ya. Nggak ada lainnya contohnya. Tapi kadang juga orang suka iseng ya, dia kasih tahu contohnya yang ini. Nih, ini kan juga dia sikut-sikut. Ini kan nggak bisa ke belakang kan? Ada yang bisa ke belakang? Gitu. Ada juga yang contohnya, tapi contoh klasiknya ini. Kalau sebut contoh klasik. Sendi putar, satu tulang mengitari tulang yang lainnya. Jadi skemanya begini. Nah, ini skemanya kayak pintu banget deh pokoknya ya. Ini satu tulang mengitari tulang lainnya. Ini juga contoh klasiknya adalah antara tengkorak kepala sama tulang leher, tulang-tulang atlas. Yang kemarin saya bilang bahwa kita bisa nengok sampai 180 derajat gitu ya. Nah, ini adalah sendi putar. Bisa juga kita putar gini kepala kita kalau olahraga pemanasan gitu ya. Antara tulang atlas, tulang leher pertama dan tulang pembukaan tulang leher kedua. Iya, jadi kan tulang atlas tuh ini udah hilang tulang atlasnya ke mana? Karena dia lepas dari yang 7 itu. Kan 7 ya, tulang leher dia di atasnya lagi. Nah, ada juga buku yang bilang ini. Itu. Ada juga buku yang bilang ini bukan putar tapi ini sendi guling karena gerakannya berguling macam-macam ya. Nah, jadi ada yang menyebut ini juga putar antara humerus sama lengan bawah itu. Tapi yang paling pasti tidak ada keraguan padanya adalah yang ini. Tulang tengkorak kepala sama tulang leher atau tulang atlas dengan tulang leher yang pertama. Sendi pelana. Nah, ini kayak punggung kuda sama pelananya gitu ya. Jadi ada yang melengkung gitu ya. Ujung tulang pertama berbentuk cekung masuk ke permukaan tulang kedua yang berbentuk cembung seperti pelana. Nah, lihat contohnya. Contohnya kan juga tadi kalau tadi adalah jari ini tangan ini kalau ini ya. Ini kelingking, manis, tengah, telunjuk, ini jempol. Nah, ini jempol. Nah, jadi dia antara tulang ibu jari, ruas-ruas ibu jari dengan metakarpal, dengan metakarpalnya. Ibu jari itu dia lebih bebas gerakannya dibandingkan dengan jari-jari yang lainnya. Jadi gerakan ibu jari itu juga merupakan petunjuk evolusi ketika suatu makhluk itu lebih maju daripada yang lainnya. Jadi kalau di dalam klasifikasi manusia itu masuk ke ordo primata, ya. Di dalam ordo primata ada banyak banget, ada mulai dari simpanse sampai orang utan, gitu ya. Kemudian ada manusia purba dan sebagainya, dan ada manusia yang homo sapien juga gitu. Nah, kemudian tuh dibedakan dari struktur tangan dan kakinya. Jadi yang lebih primitif tangan dan kakinya sama strukturnya, gitu ya. Kemudian jempolnya yang lebih maju bisa digerakkan ke segala arah. Jadi kalau yang maju, primata yang maju itu kalau memegang sesuatu itu, ini yang 4 begini, yang 1 begini. Kalau primata yang lebih primitif, nih 5-5-nya begini. Ayo, kamu yang mana? Gitu ya. Nah, jadi ada yang begini, ada yang begini, gitu ya. Jadi yang lebih maju tuh yang ibu jarinya tuh bebas, jadi dia bisa pegang dengan lebih kuat, kamu megang dengan lebih kuat. Nah, ini persendiannya sendi pelana. Yang ovoid, ellipsoid, bentuknya permukaan tulangnya oval. Ini ya, oval. Oval atau elips, gerakan kiri kanan muka belakang ini kan hampir sama main tadi, ya. Contohnya antara tulang radius dengan pergelangan, radius dengan pergelangan. Ini pergelangan tangan dan tulang jari bersama main tadi. Ini aja yang pakai ya, yang pertama. Jadi contoh-contohnya yang pertama yang banyak digunakan, gitu ya. Yang kedua itu buku Ono bilang segini, buku Ono bilang gitu ya. Nah, yang peluru, jangan keliru antara putar dan peluru. Kalau putar itu yang satu dikelilingi yang lain, kalau peluru itu bisa bergerak ke segala arah. Ya, ball and socket joint. Nah, ini gerakan ke segala arah. Orang sebutnya berporos 3. Ya. Bisa kiri, kanan, depan, belakang, puter-puter. Nah, contohnya pasti nih.
antara tulang. Ini kalau di lengan atas ini ada scapula, apa bahasa Indonesianya? Belikat dengan ujungnya humerus yang ada sedikit bonggolnya. Sedikit bonggol. Nih. Nah, yang bonggol banget itu yang tulang panggul, ilium sama ini humerus ini, femur. Nah, jadi ada mangkoknya namanya acetabulum dan ada bonggolnya. Itu pasangannya ya. Nah, ini kalau kecelakaan hebat bisa saja kemudian dia keluar dari bonggolnya, bisa aja gitu ya. Pernah kok tetangga saya begitu. Dia tuh naik motor kemudian nabrak truk, dia masuk ke kolongnya truk, kemudian tulang pahanya masuk ke perutnya. Katanya begitu, nggak tahu deh pokoknya. Tapi bisa sembuh, alhamdulillah bisa sembuh ya. Nah, itu adalah sendi peluru. Nah, contohnya ini dua ini. Nah, itu adalah persendian. Sampai di situ ada pertanyaan. Ada lagi nggak belakang? Ada pertanyaan sampai situ? Enggak ada? Oh iya, tadi saya mau nerangin ini ya. Nah, kok ini doang nih? Ini ketinggalan kemarin, saya lupa kemarin ya. Videonya kalau lama. Tapi katanya Oktober aksa ya Mas. Enggak, sekarang kemarin mereka kirim sampai bulan, tapi kabarnya jadinya ya pasti ya. Kaldu. Enggak tahu. Ini kaldu. Benar. Iya. Nah, jadi tulang keras sama tulang rawan itu beda utamanya di mana? Ini saya lupa kemarin, jadi saya kasih sekarang. Bedanya di mana? Banyak dong bedanya. Kan dia jaringan ikat. Selnya beda enggak? Beda. Tulang keras selnya namanya apa? Kalau tulang rawan? Selaputnya permukaan juga beda, calon mudanya juga beda, gitu kan ya? Matriksnya, matriksnya sama apa beda? Beda, yakin? Matriks itu terdiri dari serabut dan serabut. Nah, kan kalau yang cartilago fibrosa sama hyaline kan serabutnya kolagen, sama dong? Sama osteosis juga sama, kecuali yang elastin dia elastin ya. Matriksnya sama beda? Beda dong ya. Satu, kenapa dia keras? Karena tulang keras itu kenapa keras? Karena ada matriksnya yang terdiri dari kalsium tadi. Orang sebut tadi kalsium apa? Kalsium hidroksi apatit, ada Ca3, ada Ca2, PO4, Ca3, PO4 dua kali, ada CaCO3 kalau nggak salah begitu ya. Nah itu. Nah sekarang kalau kita keluarin matriksnya, tulangnya jadi gimana? Gitu ya, tulang keras yang matriksnya dikeluarkan. Maka kita akan mengadakan percobaan ini. Karena dia butuh satu hari penuh, maka saya sama Ibu Siva dari lab biologi itu laboratorium biologi kemarin sudah mencoba melakukannya. Nah, gimana cara mengeluarkan kalsium dari tulang? Maka kita punya larutan HCl 10%. Ini kamu catat sendiri ya, karena nggak ada di situ. Nah,
Jadi kita ambil satu kalsiumnya, CaCO3 plus HCl. Itu reaksinya jadi gimana? Udah belajar sama itu belum ya? Plus HCl, maka dia jadinya CaCl2 plus H2CO3. Kemudian dia terurai menjadi H2O plus CO2. Oh, ya. Itu kan? Yang kalsium fosfat juga begitu, artinya sama begitu. Nah, jadi CaCO3 yang ada di matriksnya tulang kemudian direaksikan dengan lautan HCl 10% aja. Jadi kadarnya 10%. Ini warnanya pink-pink karena ini tadinya nyemplung ke situ dan sumsumnya yang merah-merah dia agak bor-bor gitu ya. Jadi ada dia ya kalau lautan HCl ya bening-bening aja sih ya, tadinya bening-bening aja. Oke. 10%, harus 10%. Kalau ditambahin kadarnya, udah dicoba juga ditambahin kadarnya, itu reaksinya cepet banget. Saking cepetnya, setulang-tulangnya hancur lebur, gitu ya. Jadi kayak bubur tulang, ya. Kan dulu pernah lupa gitu ya. Besok, nanti siang mau praktikum, lupa belum bikin, harusnya 24 jam. Terus ada pandang juga di situ di lab tuh. Bu, tambahin aja konsentrasinya Bu, biar cepet. Oke, tambahin konsentrasinya. Bisa Pak, coba aja Bu. Iya coba. Nggak tahu aja beneran jadi bubur. Nggak bisa nih. Harus 10% dan ikuti prosesnya, gitu ya. Nah, ketika ini ada HCl 10%, kemudian dicemplungin tulangnya, maka yang terlihat reaksinya adalah muncul gelembung-gelembung. Gelembung-gelembung itu adalah apa? CO2-nya. Jadi CO2-nya naik gitu ya. Jadi reaksinya terjadi CaCl2, jadi CaCO3-nya udah Ca-nya akan berikatan dengan Cl2-nya, CO3-nya berikatan dengan H-nya gitu ya. Sehingga reaksinya seperti itu terjadi. Nah, benar itu kalsiumnya keluar dari tulang. Kalau kalsiumnya keluar dari tulang, sekarang tinggal apanya? Tadi kan ada komponen-komponen jaringan tulang. Tinggal apanya jadi? Kan tadi kan jaringan ikat tulang itu terdiri dari sel dan matriks. Matriks itu ada dua kan, cairan sama serabut. Nah, ini sekarang kalsiumnya udah dikeluarin, sehingga tinggal apanya aja? Tinggal serabut kolagennya sama selnya, walaupun selnya mati pasti ya. Ini juga udah mati selnya kalau begini ya, keluar badannya. Selnya sama serabutnya, kolagennya, ya kan? Nah, kalau nggak ada apa tadi kapurnya, maka Nah, satu lagi, saya juga kemarin beli kaki sapi agak banyak ya, direndam juga, tapi tidak cukup 24 jam karena kalsiumnya banyak banget kan, dia tulangnya kompak. Jadi kalsiumnya banyak banget dan HCl yang dibutuhkan banyak banget. Kita udah ngabisin 5 liter, udah tambah lagi 5 liter, tapi dia emang butuh waktu hampir sebulan sampai kalsiumnya keluar. Kan cuma 10%, jadi keluarnya dikit-dikit banget. Ada di lab kalau mau lihat, kita pakai wadah yang gede gitu ya. Dulu udah pernah bikin juga, tapi kemudian ya udah lama lah, udah tahun lebih lah gitu ya, pengen ganti aja gitu ya, kan semuanya juga udah pada rusak ya. Yang spesimen basah itu kan udah nggak bisa dipakai. Kayak misalnya belajar ganggang hijau, ganggang coklat, ganggang merah. Itu guru biologi itu biasanya setiap tahun tuh pergi ke pulau, ke laut untuk ngambilin itu. Jadi kami tuh udah biasa snorkeling, itu udah ngambil sendiri gitu ya.
buat praktikum gitu kan. Itu diawetkan kan dia pakai alkohol karena dia lunak-lunak. Yang hijaunya udah jadi putih, gagang coklatnya semua juga udah jadi putih, udah nggak bisa dipakai gitu. Dan itu harus ke lapangan lagi. Tapi kan karena kelas 10 belum masuk, ya udah entar dulu deh ke lapangannya gitu ya. Nanti udah datang, udah dibikinin bau, udah ada muridnya juga gitu kan. Dan sekarang pergi-pergi juga susah. Nah, jadi kita belum. Nah, jadi kalau yang kayak gini kita juga tadi niatnya pokoknya perbarui lagi dia udah lama banget itu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini yang tinggal adalah osteosit dan serabut kolagennya aja. Coba lihat tulang rawannya yang di ujung-ujung. Tidak mengalami perubahan. Karena tujuan kita tadi adalah mengeluarkan kalsiumnya. Dan tulang rawannya tidak ada kalsiumnya. Jadi dia nggak kenapa-napa, mesti masukin CHCl juga dia tidak berpengaruh. Dia tetap begini aja. Gitu ya. Ini tadi kemarin kan udah jadi, dari sini diangkat. Kemudian supaya awet kita masukin ke formalin. Nah, tadi pagi diangkat lagi, dimasukin ke cairan sabun supaya tidak terlalu gatal. Jadi kalau kamu pegang kan di luar banyak sabun sama air juga kan ya, supaya bisa merasakan sensasinya. Ganti ya, diputar aja. Wow. Oke, ini karena habis direndam air sabun dingin. Baunya bau formalin kalau sekarang, gitu ya. Pakai sabun aja, pakai sabun dulu baru pakai HS. Jadi kayak gitu. Kalau tulang itu tadi kita keluarkan kalsiumnya, jadinya dia lembek. Jadi yang tulang sapi itu kaki sapi, saya bisa kayak culek begitu kan ya, sama lembut gitu ya. Gitu. Cuci tangan pakai sabun dulu. Ini ada di bawah. Ya Allah. Tapi dalamnya masih ada isinya jadi kalsium itu keren dah. Ini ada hasil. Tulang nggak ada kalsiumnya kayak gini guys. Ih, dagingnya copot. Jadi copot juga dong. Asap-asap tuh. Ini resep baru ada ayam presto aja. Kita nggak pakai sarung tangan ya kayak ginian. Soalnya habis. Lu kok beli? Harusnya iya. Tidak bisa banyak. Coba sih Mas. Ya kasih tahu dulu. Lihatlah kawan. Nanti kalau udah jadi tulang sapinya saya bawain. Wow. Aduh. Balikin sini ya. Ini kalau dibiarkan di atas nggak direndam, dia kering. Karena kolagen tuh kayak lem, jadi kering. Jadi kaku lagi, tapi bukan berarti dia balik ke semula, tapi karena kolagennya mengering. Kayak berminyak. Iya kan banyak itunya, lemaknya di sambung-sambungan tadi.
Oke. Coba. Kapan lagi gua nonton ginian? Iya, ada di lab. Sapi itu. Hah? Yang sapi di lab belum jadi, tapi di ini Saya mau lihat. Toples gede. Mari.